Shalom, welcome back to our online Sunday service. Selamat pagi kepada semua jemaat SIB CCK. Apa kabar kamu orang? Saya harap kamu orang dalam keadaan yang baik-baik saja. Hari ini adalah hari yang ke-19 Perintah Kawalan Pergerakan kita. So stay at home, duduk di rumah diam-diam. Jika Anda bukan jemaat dari SIB CCK, we are welcome you to this online service dan joinlah kami dalam ibadah ini. Ibadah Ahad kita akan dilakukan secara online bagi tempoh Perintah Kawalan Pergerakan di mana jemaat boleh beribadah bersama dengan ahli keluarga kita. Mari kita mulakan ibadah kita pada hari ini. Terlebih dahulu, mari kita ambil masa seminit untuk berdoa. Mari kita berdoa. Adakah Anda sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Let's praise and worship Him, church. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
Shalom dan selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini masuk fase yang kedua untuk kita mematuhi dan melaksanakan arahan perintah kawalan pergerakan. Saya senang mengulas secara ringkas sejarah wabak atau penyakit yang berjangkit yang sudah berlaku sebelum ini. Mungkin ini boleh meredahkan keadaan dari rasa pelik dan kegelisahan. Mungkin melalui ringkasan ini ada sesuatu yang boleh kita pelajari dan menolong kita untuk berwaspada. Virus ini bukan pertama kali terjadi. Bahkan Alkitab juga mencatat beberapa peristiwa yang pernah terjadi dan yang akan terjadi yang juga dipanggil penyakit sampar atau sebutan coronavirus dalam masa kini. Sekarang kita mendengar dan belajar dari iskatiologi secara singkat tentang penyakit sampar. Adalah antara dari tanda-tanda akhir zaman sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita melihat secara kronologi wabak penyakit menular yang sempat saya temukan dan mencari beberapa informasi dan menyebabkan ribuan manusia mati adalah seperti berikut. Dalam tahun 430 sebelum Masehi sehingga dalam tahun 1979 ada satu nama wabak atau virus pada ketika itu dipanggil cacar air. Jumlah kematian pada ketika itu 300 juta penduduk dunia pada abad yang ke-20. Peristiwa yang kedua dalam tahun 1918 sehingga 1919 itu dipanggil wabak Serisma Spanyol. Wabak ini membunuh 50 hingga 100 juta orang hanya dalam masa kurang 2 tahun. 1/3 penduduk bumi pada ketika itu. Peristiwa yang ketiga berlaku dalam tahun 1340 hingga 1771. Ada satu wabak lagi yang dipanggil maut hitam. Dan jumlah nyawa yang mati pada ketika itu adalah 75 juta orang seluruh dunia. Peristiwa yang keempat dalam tahun 1981 adalah satu wabak atau virus yang dipanggil AIDS yang membunuh 35 juta orang di seluruh dunia. Dalam peristiwa yang kelima juga, sekitar tahun 1817, ada satu wabak lagi yang berlaku dipanggil taun atau kolera. Jumlah nyawa yang mati pada ketika itu adalah 1,3 juta sehingga 4 juta case setiap tahun. Dan pada tahun ini, tahun 2020, ada satu wabak yang membuat kita merasa terkejut yang dipanggil dengan COVID-19 atau coronavirus yang juga merenggut
ribuan nyawa dalam beberapa hanya seketika atau beberapa waktu yang terdekat ini. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, hari ini saya senang untuk membawa kita belajar dengan satu tema dari firman Tuhan yang saya ambil di dalam 1 Petrus bab yang keempat ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Sesuai dengan pembacaan ini, saya menarik satu tema yang menjadi pokok pelajaran kita, sikap orang percaya menghadapi COVID-19. Kita akan belajar melalui di dalam teks ini 3 sikap manusia atau orang percaya untuk menanggapi atau meresponi tentang COVID-19 ini. Di dalam ayat ini mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ada 3 sikap orang percaya untuk menanggapi COVID-19 atau coronavirus. Melalui pembacaan ini, supaya hati kita sentiasa tenang. Sikap yang pertama ialah berjaga-jagalah sentiasa. Dalam ayat yang pertama tadi, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saya dan saudara tidak ada yang tahu bila hari dan waktunya Tuhan Yesus datang. Tapi hanya tahu tanda-tanda akhir zaman. Kalau kita merujuk di dalam Matius 24 ayat yang ke-42, di situ tanda-tanda yang diberitahukan oleh Tuhan Yesus sebelum akhir zaman atau kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Berjaga-jaga yang dimaksudkan di sini juga bukan berarti saat kita menghadapi masalah sahaja, tetapi tetap kita berwaspada dalam setiap masa, termasuk masa tidak ada krisis. Karena saat keadaan menjadi tenang dan damai, segala sesuatu berjalan begitu baik, maka disitulah seharusnya kita juga tetap berjaga-jaga. Karena firman Tuhan memperingatkan agar kita tetap berjaga-jaga siang dan malam. Fenomena corona ini membuat kita lebih berjaga-jaga. Sebab sudah tertulis dalam Alkitab sebagai tanda-tanda kesudahan segala sesuatu. Saya merujuk apa yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23. Dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Berarti masa ini, masa sudah kita bersedia untuk masuk di dalam kedatangan Yesus yang kedua kali. Maka kita jangan lekah, tetapi kita tetap bersemangat dan bersukacita untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Pastikan saya dan saudara senantiasa berjaga-jaga, karena kesudahan segala sesuatu
sudah dekat. Itulah sikap atau tindakan yang pertama yang kita lakukan untuk kita meresponi di dalam fenomena COVID-19 ini, berjaga-jaga. Sikap dan tindakan yang kedua ialah memperlengkapi diri dan konsisten bertenang. Dalam ayat atau kalimat yang berikutnya disebut, karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang. Kita diperlengkapi dengan kebenaran firman, memiliki seluruh senjata Allah, seperti di dalam Efesus 6 ayat yang ke-11 sehingga ayat yang ke-18. Kita mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya dengan perlengkapan inilah kita dapat menguasai diri kita dan membuat kita merasa tenang bila kita berhadapan dengan fenomena COVID-19 ini. Saya tertarik dan diberkati dalam kitab 2 Raja-Raja bab yang ke-6 ayat yang ke-15 sehingga ayat yang ke-16. Ada seorang yang bernama Gehazi, pembantu Eliezer. Pagi-pagi keluar dan melihat banyaknya tentara musuh yang mengepung. Ia menjadi sangat takut. Maka yang keluar dari mulutnya ialah perkataan celaka. Ketika masalah datang, apakah sikap kita seperti Gehazi? Hilang kawalan dan merasa cemas dan takut sehingga tidak ada ketenangan atau kedamaian di dalam hati kita. Atau kita punya sikap seperti Eliezer yang begitu tenang sehingga mampu berkata, jangan takut, sebab yang menyertai kita jauh lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Kita lihat perbezaan di sini. Gehazi melihat masalah, tetapi Eliezer melihat Tuhan. Pandangan kita akan menentukan apakah kita akan menang atau kalah. Menjadi tenang merupakan hal yang sangat penting dan menentukan pada saat kita menantikan pertolongan Tuhan. Dalam waktu yang sama, kita bersungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi bertenanglah, sebab semua tanda-tanda yang terjadi memperingatkan kita dan membuat kita untuk bersiap sedia untuk menyambut dalam kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah sikap dan tindakan kita untuk menanggapi di dalam fenomena COVID-19 pada waktu ini. Sikap yang ketiga yang kita perlu tanggapi dalam berhadapan dengan situasi ini adalah doa yang terfokus. Doa yang terfokus. Dalam kalimat ayat tadi mengatakan, supaya kamu dapat berdoa. Supaya kamu dapat berdoa. Berarti bila sikap hati kita tenang, bila sikap hati kita sudah dikuasai, dikontrol, dikendali dengan baik, bila sikap kita sudah diperlengkapi, maka hal yang sangat penting dalam sikap kita yang ketiga yang sangat menentukan adalah doa kita yang terfokus. Doa kita hanya terfokus apabila perkara pertama dan kedua tadi kita laksana atau kita praktikkan, hidupi di dalam kehidupan kita.
maka waktu kita berdoa, maka segala cara pikir kita tidak lagi akan terganggu. Karena saat kita berdoa, pikiran kita, hati kita terfokus kepada Tuhan. Karena banyak doa yang tidak fokus. Apatah lagi jika keadaan yang tidak terkendali atau tidak terkawal. Jadi masa berdoa pastikan sungguh-sungguh terfokus. Doa yang terfokus itu ada disiplin untuk melihat dan mendengar apa yang akan kita doakan. Komunikasi, pengamatan, kita berusaha untuk mendapatkan informasi dan data yang secara detail tentang apa yang kita doakan. Saya mengambil satu contoh doa yang terfokus, yaitu doa Nehemia. Sewaktu Nehemia berdoa, terlebih dahulu dia mendapatkan informasi tentang situasi kota Yerusalem sebelum menyatakan atau berdoa apa keperluannya kepada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Nehemia pasal yang pertama, ayat yang pertama sehingga ayat yang keempat, fokus doanya lebih tajam dengan mengadakan tinjauan. Dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sehingga ayat yang ke-20, kita melihat di situ bahwa Nehemia sendiri turun padang, dia sendiri yang meninjaukannya. Lalu segala sesuatu apa yang dilihatnya, maka itu yang membuat hatinya tergerak dan berfokus kepada keperluan itu di dalam doanya. Doa yang terfokus melalui dengan kepekaan kita akan pimpinan dan dengan suara Roh Kudus. Dan pimpinan Roh Kudus tidak bertentangan dengan Alkitab. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Di dalam Lukas 21 ayat 36, dia katakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikian juga waktu kita berhadapan dengan COVID-19 ini, supaya waktu kita berdoa, kita mendapat kekuatan, maka kita luput dari wabah ini. Doa adalah tempat pertempuran yang tersembunyi. Kadangkala tidak kelihatan, tetapi mengandungi kuasa jika disertai dengan iman. Untuk doa yang terfokus, harus ada disiplin, fikiran, dan memusatkannya di dalam doa yang tenang. Oleh karena itu, setiap orang yang mau berdoa, persiapkan hati dan mengutamakan disiplin waktu untuk berdoa kepada Allah. 3 sikap atau tindakan yang kita pelajari pada hari ini untuk kita menanggapi coronavirus atau COVID-19 ini. Saya akan membuat kesimpulan sesuai dengan poin yang kita pelajari. Yang pertama itu adalah tetaplah berjaga-jaga atau berwaspada dalam menjalani kehidupan ini. Perkara yang kedua, perlengkapi diri dan konsisten bertenang. Tetaplah dengan doa yang terfokus. Demikianlah firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini. Kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Jumpa pada hari dan waktu yang sama pada minggu hadapan, dan secara khusus ibadah Paskah kita
yang kita sambut di rumah masing-masing. Maka itu saya akhiri dan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami menaikkan syukur kepada Engkau karena Engkau memberkati dan menyegar kami dengan firman. Dalam saat kami berhadapan dengan wabak atau coronavirus, kami umat-Mu menyingkapi atau meresponi fenomena ini dengan dasar dari kebenaran firman. Bahwa segala sesuatu yang terjadi sudah diberitahukan di dalam firman. Tolong kami Roh Kudus, supaya iman kami tidak tergoncang. Tuhan berkati umat-Mu, berkati seluruh rakyat Malaysia di saat kami bergelut dengan fenomena ini, supaya kami terlindung dari COVID-19 ini. Pulihkan negara dan ekonomi Malaysia, serta pulihkan emosi bagi mereka yang mengalami trauma, dan sembuhkan mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, kami berdoa. Amin. Diberkati dengan renungan pastor sebentar tadi. Saya diberkati, harap jemaat juga turut sama. Mari kita ambil renungan tadi sebagai panduan kehidupan harian kita. Baiklah, kita mahu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Lagu akan dijalankan dan tangguh persembahan boleh dijalankan juga. Segala wang persembahan dan persepuluhan boleh diberikan kepada bendahari gereja melalui transaksi seperti yang tertera. Haleluya. Setelah itu mari kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Amin. Kita semua bersuka cita sebab Tuhan itu baik. Haleluya. Mari katakan bersama-sama. Itu baik, sungguh baik bagiku. Dituduhkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Bukankah Dia Allah yang baik? Amin. Katakan bersama-sama dengan imanmu. Haleluya. Itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, amin, menyatakan kebaikannya padaku. Haleluya. Mari lambaikan tanganmu. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya. Mari katakan bersama. Amin. Luar biasa, Yesusku luar biasa,
Yesusku luar biasa. Haleluya. Yesusku luar biasa. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Amin. Haleluya. Haleluya. CCK News, semua info gereja akan disampaikan. Ibadah yang pertama bagi bulan April bertarikh 12/4/2020 akan dilangsungkan secara atas talian ataupun online. Tim media akan memberi link pada Minggu Ahad pagi bagi jemaat agar kita tidak akan terlepas dari apapun ibadah mingguan kita. We will always stay connected even through online. Yang kedua, minggu ini adalah minggu persepuluhan yang pertama. Ia boleh dilakukan secara atas talian seperti yang tertera. Jangan lupa letak rimak persepuluhan dan WhatsApp kepada Deacon Roger bagi resit pembayaran tersebut. Yang ketiga, program Prayer 19 2.0 siri kedua di bawah unit pelayanan doa SIB CCK diadakan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan kita, di mana kita akan berdoa bersama-sama pada setiap malam jam 9.30 malam. Panduan doa akan diberikan dalam grup WhatsApp gereja kita. Yang keempat adalah program doa dan puasa di bawah Prayer 19 2.0 yang akan diadakan pada 12 April 2020 pada jam 8 pagi hingga 8 malam.